Oke, selamat bergabung. Selamat datang di video saya yang ketiga berarti sekarang ini. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang sifat-sifat bilangan berpangkat bilangan bulat. Jadi kita mulai ya. Yang pertama adalah identitas dari bilangan berpangkat. Yang mana identitasnya itu ada satu, yaitu A pangkat 0 akan selalu bernilai 1. Dengan tentunya nilai A tidak boleh sama dengan 0. Nah, kita lihat contohnya ya. Yang pertama contohnya adalah 1000 pangkat 0, nilainya 1. Oke, kita tambah lagi 3 nolnya. 1 juta pangkat 0, 1 juga nilainya. Tambah lagi 3. Wow, tetap 1 ya. Oke, tambah lagi 3. Masih 1. Terus tambah. Oke, kita tambah lagi. Kita tambah lagi nolnya. Kita tambah lagi. Terus dan sampai akhirnya ya yang ini mungkin terlalu banyak ya, karena sudah lebih dari triliun. Jadi kita ya anggap saja itu triliunan ya. Jadi sekarang dari ke-10 contoh ini kita dapat menyimpulkan satu hal, yang mana kesimpulannya adalah untuk semua nilai basis jika dipangkatkan dengan 0 akan selalu bernilai 1. Seperti itu untuk kesimpulan dari identitas bilangan berpangkat. Nah, yang berikutnya kita akan pelajari sifat perkalian, yang mana ada dua rumus di sini. Yang pertama adalah ketika basisnya sama, kemudian pangkatnya berbeda. Lalu yang kedua adalah ketika basisnya berbeda, kemudian pangkatnya itu sama. Nah, dari sini kita akan punya dua jenis contoh ya. Jadi yang pertama kita akan bahas rumus yang pertama dulu. Misalnya kita punya 2 pangkat 2 kali 2 pangkat 3. Jadi di sini bisa terlihat dengan sangat jelas bahwa penulisan pangkatnya itu berbeda. Nah, ini. Di situ ada 2 dan ada 3. Jadi dengan rumus yang pertama kita akan menyumlahkan pangkatnya saja. Jadi hasilnya adalah 2 pangkat 2 tambah 3, sehingga hasil akhirnya adalah 2 pangkat 5. Oke, kita lanjut ke yang kedua. Begitu juga dengan soal ini, jadi 7 pangkat 9 kali 7 pangkat 11, itu hasilnya adalah 7 pangkat 9 tambah 11. Sehingga hasil akhirnya adalah 7 pangkat 20. Oke, kita lanjut ya. Yang berikutnya adalah 23 pangkat 4 kali 23 pangkat negatif 3. Jadi di sini sudah ada penggunaan tanda negatif. Nah, ini sudah ada tanda negatifnya ya. Sehingga hasilnya adalah 23 pangkat 4 tambah negatif 3. Yang mana hasilnya mungkin seharusnya di sini ada pangkat 1. Hanya saja perlu diingat, apapun yang dipangkatkan 1 tetap nilainya itu ya. Jadi mungkin misalnya 23 pangkat 1, maka nilainya tetap 23. Tidak ada perubahan, oke? Oke, kita lanjut. Nah, sekarang negatif 5 pangkat 8 kali negatif 5 pangkat 6. Oke, maka hasilnya adalah negatif 5 pangkat 8 tambah 6. Hasil akhirnya adalah negatif 5 pangkat 14. Kemudian contoh yang terakhir adalah negatif 3 pangkat negatif 6 kali negatif 3 pangkat 9. Jadi hasilnya adalah negatif 3 pangkat negatif 6 tambah 9. Negatif 6 tambah 9 tentu saja 3 ya. Jadi hasilnya adalah negatif 3 pangkat 3. Nah, sekarang untuk contoh yang kedua. Masih mirip dengan contoh yang pertama ya. Hanya saja kita mengganti basisnya. Kalau sekarang basisnya yang berbeda ya. Jadi untuk contoh yang pertama, 2 pangkat 2 kali 3 pangkat 2. Hasilnya adalah 6 pangkat 2. Kemudian yang berikutnya 4 pangkat 3 kali 5 pangkat 3. Hasilnya adalah 4 kali 5 dipangkatkan dengan 3. Dan hasil akhirnya adalah 20 pangkat 3. Kita lanjut ya. Jadi sekarang 11 pangkat 5 kali negatif 21 pangkat 5. Nah, di sini tolong diperhatikan bagian yang ini ya. Ingat kembali bahwa positif dikalikan negatif itu hasilnya adalah negatif. Oke? Karena itu hasil akhirnya adalah negatif 231 pangkat 5. Oke, kita lanjut. Yang keempat adalah negatif 2 pangkat 8 kali negatif 6 pangkat 8. Jadi hasilnya adalah negatif 2 kali negatif 6 pangkat 8. Yang mana hasil akhirnya adalah 12 pangkat 8. Nah, yang berikutnya
Negatif 9 pangkat negatif 2 dikalikan dengan 4 pangkat negatif 2, hasilnya adalah negatif 36 pangkat negatif 2. Nah, seperti yang tadi juga, tolong diperhatikan yang ini ya. Ingat, negatif kali positif juga hasilnya adalah negatif. Ya, itu untuk sifat perkalian. Nah, sekarang kita akan lanjut ke sifat pembagian ya. Di sifat pembagian juga sama, ada dua rumusnya, tergantung basisnya. Kalau basisnya sama, pangkatnya berbeda, atau basisnya berbeda, pangkatnya sama. Untuk soalnya juga masih mirip dengan yang perkalian, hanya saja sekarang kita menggunakan pembagian ya. Jadi kita bahas dari satu persatu. Nah, di soal yang pertama, ingat kembali bahwa 15 pangkat 3 kurang 3 itu hasilnya adalah 15 pangkat 0. Yang mana artinya akan bernilai 1. Oke, yang berikutnya 34 pangkat 7 per 34 pangkat 2. Mana hasilnya adalah 34 pangkat 7 dikurangi 2. Jadi hasilnya adalah 34 pangkat 5. Kemudian negatif 14 pangkat 2 dibagi dengan negatif 14 pangkat 6, yang mana hasilnya adalah negatif 14 pangkat 2 dikurangi 6. Jadi hasil pangkatnya adalah negatif 14 pangkat dengan negatif 4. Kemudian soal yang keempat adalah 3 pangkat negatif 9 per 3 pangkat negatif 10. Nah, kembali lagi diingat ya. Di sini ada pengurangan bentuk negatif, yang mana hasil pengurangannya ini adalah negatif 9 tambah 10. Nah, itu. Jadi pengurangan dengan negatif yang ada di 10 itu nanti akan jadi plus di sini. Oke. Nah, karena itulah setelah kita jumlahkan maka hasilnya adalah 3 pangkat 1 dan kita tulis 3. Oke, kita lanjut ke contoh 2 ya. Di contoh 2 masih mirip dengan contoh yang pertama, hanya saja sekarang basisnya yang berbeda dan pangkatnya sama. Kemudian yang perlu kalian perhatikan adalah pada soal nomor 2, nomor 3, dan juga nomor 4. Kenapa kalian harus memperhatikan nomor 2, 3, dan 4? Karena ada penyederhanaan di sini. Jadi di sini masih ada penyederhanaan dari 9 per 6 menjadi 3 per 2. Yang mana artinya sama-sama dibagi 3 ya. Oke, nomor 3 juga ada. Di situ dari negatif 4 per negatif 8, itu hasilnya jadi 1 per 2. Yang mana penyederhanaannya berarti sama-sama dibagi dengan negatif 4. Kemudian yang nomor 4 itu 8 per 12, itu sama-sama dibagi 4 ya. Nah, itu dia penekanan untuk sifat-sifat pembagian. Nah, sekarang kita lanjut ke pangkat negatif. Tentu saja dari tadi kita sudah melihat beberapa pangkat negatif ya. Karena itu kita harus mempelajari tentang pangkat negatif ini. Oke, pertama kita belajar rumusnya dulu ya. Jadi rumusnya adalah A pangkat negatif N sama dengan 1 per A pangkat N. Tentunya dengan A-nya tidak boleh sama dengan 0 ya. Oke, kita lanjut ke contohnya. Misalnya yang pertama kita punya 5 pangkat negatif 3, itu yang mana hasilnya adalah 1 per 5 pangkat 3. 1 per 5 pangkat 3 kalau kalian cari itu hasilnya adalah 1 per 125. Cukup mudah ya. Oke, nomor 2. Kita punya negatif 36 pangkat negatif 2. Jadi kita gunakan rumus yang tadi. Di sini ada Bapak ada kesalahan tulis ya. Jadi itu dia. Jadi di bagian ini itu harusnya pangkat 2 bukan pangkat negatif 2 ya. Mohon maaf ya. Tapi hasil akhirnya benar Bapak tulis ini. Itu hasil akhirnya adalah 1 per 1296. Oke, kita lanjut dulu ya ke nomor 3. Nah, di nomor 3 kita punya negatif 14 pangkat negatif 4. Yang mana hasilnya adalah 1 per negatif 14 pangkat 4. Dan kalau kalian cari itu negatif 14 pangkat 4 itu akan menghasilkan 1 per 38.416. Oke, kita lanjut lagi. Nah, ini soal contoh yang terakhir adalah misalnya kita punya pecahan. Nah, pecahan ini kita pangkatkan lagi dengan negatif 2.
yang mana bentuknya akan berubah seperti ini. Nah, ini Bapak perbesar sedikit ya. Nah, perhatikan di sana ada 1/3/2 dipangkatkan dengan 2. Yang mana 3/2 pangkat 2 itu kita akan pangkatkan menjadi 1/9/4. Nah, kemudian ingat kembali pada bagian ini kalian harus mengingat kembali sifat pembagian yang dulu pernah diajarkan waktu di SD. Jadi kalau kalian menemukan bentuk seperti itu, maka hasilnya akan jadi terbalik. Jadi hasilnya bukan 9/4 hasil akhirnya ya, tapi jadi 4/9. Nah, itu dia tentang pangkat negatif. Oke, sekarang Bapak lanjut lagi ya. Yang terakhir adalah penyederhanaan bilangan berpangkat. Penyederhanaan bilangan berpangkat simpelnya adalah untuk menyederhanakan suatu bilangan berpangkat. Ya, seperti judulnya ya. Kemudian ada satu lagi tujuannya, yaitu mengubah suatu bilangan berpangkat ke bentuk basisnya. Nah, kita lihat contohnya yang pertama ya. Nah, ini dia. Misalnya kita punya 25 pangkat 3, yang mana hasilnya adalah 25 itu kalian bisa rubah jadi 5 pangkat 2. Kemudian dari 5 pangkat 2, kalian pangkatkan sekali lagi dengan 3, maka hasil akhirnya adalah 5 pangkat 2 kali 3. Hasil akhir 5 pangkat 6. Oke, kita lanjut. Yang kedua, misalnya kita punya 8 pangkat 7. Nah, 8-nya ini kalian bisa rubah ke basisnya ya. Jadi basisnya adalah 2, dipangkatkan dengan 3, pangkatkan sekali lagi dengan 7. Yang mana hasil akhirnya adalah 2 pangkat 21. Nah, misalnya sekarang kita punya lebih sulit sedikit ya. Nah, nih. Kita punya beberapa bilangan berpangkat di sini. Oke, Bapak berbesar ya. Nah, misalnya kita punya 4 pangkat 3 kali 6 pangkat 4 per 3 pangkat 4 kali 2 pangkat 10. Yang pertama kalian harus cari itu yang di atas ini. Ini kalian harus rubah jadi bentuk yang lain. Misalnya bentuk yang di kanannya. Jadi 4-nya itu bisa dirubah jadi 2 pangkat 2 sesuai dengan basisnya. Kemudian 6 pangkat 4 bisa dirubah jadi 2 kali 3 pangkatkan dengan 4. Nah, dari sana kita akan lanjut. Oh, sorry. Yang ini tidak mau ya. Nah, seperti ini. Berbesar lagi ya. Nah, setelah kalian berubah, kita akan melakukan cara yang sama dengan yang nomor 1 dan nomor 2. Jadi, 2 pangkat 2 dipangkatkan sekali lagi dengan 3, itu hasilnya adalah 2 pangkat 6. Kemudian, 2 kali 3 dipangkatkan dengan 4, hasilnya adalah 2 pangkat 4 kali 3 pangkat 4. Oke, kita lanjut lagi. Nah, setelah itu, gunakan sifat perkalian ya, untuk 2 pangkat 6 dan, 2 pangkat 6 kali 2 pangkat 4-nya. Sehingga nanti hasil akhirnya kita akan dapat 2 pangkat 10 kali 3 pangkat 4 per 3 pangkat 4 kali 2 pangkat 10. Yang mana kalau misalnya kita bagi ya, jadi 2 pangkat 10, sama 2 pangkat 10 kita coret. Terus 3 pangkat 4 sama 3 pangkat 4 juga. Nah, yang karena semuanya sudah tercoret, ini sisa 1 di atas per 1. Yang mana 1/1 itu tentunya hasilnya adalah 1. Nah, itu dia contoh bentuk penyederhanaan bilangan berpangkat ya. Oke, segitu dulu materi kita hari ini. Semoga kalian mengerti tentang bilangan berpangkat, bilangan bulat yang sudah Bapak terangkan tadi. Jadi, terima kasih sudah menonton video ini. Sampai jumpa di kesempatan lain ya. Dadah!